السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Lanjutan kajian tafsir kita, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur 36. Allah berfirman, fi buyutin, di rumah-rumah. Buyut jamak dari kalimat baitun, jamaknya buyut. Naam. Ada juga sinonim dari, ada juga kata yang mirip dalam bahasa Arab, bait, jamaknya abiyatun. Itu berbeda. Kalau kalimat yang baitun, jamaknya abiyatun, itu maksudnya bait syair. Nah, bait syair. Adapun bait yang jamaknya buyut, yang ada dalam ayat ini, fi buyutin, itu artinya rumah. Nah, dan yang dimaksud dengan rumah di sini adalah masjid. Berarti maksudnya fi buyutin, di dalam masjid-masjid. Adzinallahu, di mana rumah-rumah tersebut, masjid-masjid tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan. Adzina artinya apa? Izin. Adzina artinya mengizinkan, fi'il madhi. Adzina ya'dzanu. Dari itu dalam bahasa Indonesia, izin itu ya izin. Orang Indonesia berkata, saya mau izin. Itu bahasa Arab. Artinya ya izin. Adzina artinya mengizinkan, karena fi'il madhi. Ini menunjukkan bahwasanya kosakata bahasa Indonesia itu sangat banyak diambil dari bahasa Arab. Adzina, yakni izin di sini maksudnya amara wa qada. Allah merintahkan, Allah memberi hukum. Jadi semua perintah Allah itu, semua keputusan Allah itu maksudnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. An turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Ini ditinggikan. Ini Allah mengizinkan, Allah meridai, Allah merintahkan di dalam masjid-masjid tersebut, an turfa'a, agar ditinggikan. Rafa'a, yarfa'u. Di sini sighah yubna lil majhul, turfa'a. Naam, dia menjadi mansub karena ada an di awalnya, an turfa'a. An masdariyah.
Yani fi buyutin adzinallahu raf'a, yang meninggikan. Agar meninggikan, agar ditinggikan. Wa yudhkara, zikir yani. Yudhkar, lihat suku katanya dzal kaf dan ra. Dzakara yadhkuru. Ini binaannya adalah lil majhul, yudhkara. Bangunan kalimatnya bentuknya lil majhul. Mudhari' yubna 'alal majhul, yudhkara. Yani yang kedua agar berzikir. Fiha, di dalamnya. Yani ismuhu, yang disebut nama Allah. An turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Yani yang ditinggikan, yang disuruh untuk ditinggikan dan disebut itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ismuhu wa ismullahi ta'ala. Berarti maksudnya fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Ini di dalam rumah-rumah atau masjid-masjid yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ridai, telah izinkan agar, Allah perintahkan agar ditinggikan, disebut nama Allah di dalamnya. Nama Allah di dalamnya. Ayat ini, ikhwani afani Allah wa iyyakum ajma'in, menunjukkan tentang disyariatkannya beribadah di dalam masjid. Menunjukkan fungsi dari masjid. Dari itu Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mendatangkan banyak riwayat dan beberapa hukum terkait tentang masjid. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perumpamaan. Perumpamaan amalan dan keyakinan seorang muslim bagaikan cahaya di atas cahaya. Nah, perumpamaan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang begitu terang benderang. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Yang dengannya kemudian orang-orang beriman mendapatkan petunjuk yang benar, petunjuk yang sahih. Maka Allah kemudian menyebutkan letak daripada al-misbah tersebut. Letak tempat sumber dari cahaya-cahaya itu induknya adalah masjid. Sebelumnya disebutkan mishkat. Naam, kamishkatin fiha misbah. Seperti sebuah mishkat yang ada di dalamnya misbah. Mishkat itu ada di tembok. Tembok itu adalah masjid. Yang dia adalah induk daripada tempat misbah tersebut. Jadi itulah Allah menyebutkannya di sini. Fi buyutin. Di masjid-masjid, di rumah-rumah, di mana dialah sumber cahaya, sumber hidayah, itu ada di masjid. Salat berjamaah, menuntut ilmu, membaca Al-Quran. Dia adalah salah satu tempat sumber cahaya, induk dari cahaya. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, lamma daraballahu ta'ala mathala qalbil mu'min wa ma fihi minal huda wal ilmi bil misbah biz zujajah as-safiyah al mutawaqqid min zaitin tayyibin wa dhalika kal qindili mathalan. Yani manakala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan bagi hati orang yang beriman, dan perumpamaan di dalamnya tentang petunjuk, ilmu dan cahaya yang ada di dalam kaca yang begitu jernih, yang apinya dinyalakan dari minyak yang berkah,
minyak yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala dzakara mahallaha wa hiyal masajid. Allah kemudian menyebutkan letak daripada cahaya tersebut, misbah tersebut, yaitu masjid allati hiya ahabbul baqa'i ila Allah taala minal ardi, yang dia adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Naam, itulah maksud dari fi buyutin adzinallahu an turfa'. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ta'ahudiha. Amara Allah taala bi ta'ahudiha. Allah merintahkan agar kita selalu menetap, selalu datang ke masjid. Ta'ahud, artinya jangan lupa. Bi ta'ahudiha. Selalu ingat, selalu menyempatkan diri untuk datang ke masjid. Wa tathhiriha, dan memerintahkan kita agar membersihkannya. Minad danas, dari kotoran-kotoran yang zahir, najis, noda dan lain sebagainya. Dan ini nasihat untuk kita semua, khususnya yang ada di sini, agar menjaga masjid ini. Naam, dia adalah rumah, tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang coret-coret, meludah, buang ingus, lap-lap kakinya di karpet, berkeluar dari WC. La yajuz, tidak boleh. Jadi disuruh untuk membersihkannya. Sebagaimana datang penjelasannya di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wal laghwi, dan diperintahkan kita agar membersihkannya dari hal-hal yang melalaikan. Hal-hal yang berbentuk permainan yang tidak ada manfaatnya. Baik itu perbuatan maupun ucapan yang la taliqu fiha, yang tidak layak untuk diadakan di masjid. Di antara perkara yang tidak layak sesungguhnya di hari ini diadakan di masjid, itu seperti menaruh iklan di dalam masjid. Nah, dengan memasang background di belakang misalnya, tapi ada iklan di belakangnya. Entah produk yang memiliki acara dari sponsor atau yang lainnya. La yaliq, tidak layak. Masjid bukan untuk mengiklankan barang. Masjid bukan dibangun untuk itu. Naam. Maka dari itu kemudian keutamaan masjid sangatlah luar biasa. Ada hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena menginginkan dengannya wajah Allah, Allah bangunkan baginya di dalam surga seperti masjid yang dia bangun. Ini hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ini ada kaitnya, itu ya betaghi bihi wajah Allah. Membangunnya karena menghendaki wajah Allah. Bukan unsur yang lain. Bukan karena ingin gaya-gayaan. Bukan karena ingin berlomba. Tidak mau kalah dengan yang lain. Dan sebagaimana disebut dalam satu riwayat, yakni bahwasanya la taqumu as-saa'ah hatta yatabaha an-nas fil masajid. Kiamat tidak akan tegak sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Yatabaha artinya saling membanggakan. Ini dong, lihat masjid saya itu menaranya 4. Yang itu nggak mau kalah. Kalau gitu kita bangun 5 saja menaranya. DKM yang 1, masa kita kalah dengan masjid yang itu sound sistemnya 500 juta loh.
Ya udah kita beli yang 100 miliar kalau begitu. Sound system nih yang bunyi ini mahal. Ratusan juta harganya. Di sebagian tempat, di sebagian masjid. Dari itu kaki tangan kalian nggak boleh tuh ganggu-ganggu itu. Rusak. Itabahan nas. Ciri hari kiamat begitu. Dibangun bukan untuk karena Allah, tapi untuk faktor yang lain. Yani yang lain itu adalah ya faktor duniawi, faktor ambisi dan lain sebagainya. Maka syarat orang mendapatkan rumah di surga karena bangun masjid itu adalah kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang dilarang di dalam masjid seperti misalnya jual beli, bagaimana tadi kita sebutkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bai' wal ibtia'. Nabi melarang jual beli, menjual maupun membeli. Wa an tanashudil asy'ar, atau menyanyikan atau melakukan syair-syair di dalam masjid. Ini dua larangan ini ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Terjadi di akhir zaman. Masjid menjadi tempat komersialisasi atau bahkan tujuan dibangun itu untuk komersial. Pada sebagian kasus. Dan terjadi juga di masjid sekarang orang menyanyi. Habis azan, niatnya bagus. Mau baca salawat, mau istighfar. Tapi caranya salah. Dia ambil mikrofon yang besar suaranya itu, dia teriak di situ. Dia nyanyi di situ. Yang dia nyanyikan, yang dia baca dianggap zikir, padahal nyanyian Arab yang isinya adalah tentang asmara. Kan kacau. Ini double kuadrat jahilnya. Satu dianggap itu sunnah, kedua yang dia nyanyikan adalah lagu asmara. Ya kalau orang Mesir, orang Arab lewat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia menganggap setiap yang bahasa Arab itu pasti bagus. Dia tidak tahu Injil saja itu di Mesir bahasa Arab. Di Mesir itu ada orang Kristen. Injilnya pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab. Nah, dan ini kemungkaran yang merata. Selesai azan, membaca apa yang ingin dia baca di mikrofon dengan suara yang keras, mengganggu orang yang salat sunnah. Ada jemaah yang ingin salat sunnah terganggu. Mending suaranya bagus. Jadi ujiannya berlipat-lipat. Amalannya tidak sunnah, kedua mengganggu, ketiga suaranya buruk. Yang lebih parah lagi dibiarkan anak-anak yang usia SD dibiarkan rebutan di mikrofon itu teriak, wow. Ada mungkar, ini kemungkaran yang tidak boleh dibiarkan. Nah, sayangnya orang menyangka itu biarlah baik. Padahal itu kemungkaran. Kalau seorang ingin membaca zikir selesai sholat atau berdoa itu bagus, karena di antara waktu yang dianjurkan kita berdoa adalah di antara azan dan iqamah, tapi dengan cara yang benar, yaitu dengan sendiri-sendiri.
Baik. Ada juga riwayat yang lain disebutkan di antara perkara yang mesti kita perhatikan yang disebut oleh para ulama, yakni kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, riwayat dari Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu', khisalun la tanbaghi fil masjid. Ada beberapa perkara yang tidak boleh, tidak layak dilakukan di masjid. La yuttakhadhu tariqan. Tidak boleh dijadikan sebagai jalan. Jalan untuk melintas. Misalnya ini masjid. Di sini ada pintu, di situ ada pintu. Dia ingin ke satu tujuan di sana, daripada dia ke sana jauh, dia ingin potong kompas tapi lewat masjid, hanya lewat saja. Itu namanya menjadikan masjid sebagai jalan. Tidak beradab. Masjid dibangun bukan untuk jalan. Tidak hormat. Kita disuruh kalau masuk masjid itu untuk sholat 2 rakaat, bukan untuk jadiin jalan. Nyebrang istilahnya, mau nyebrang. La yajuz, tidak boleh. Tidak la yang bagi, tidak semestinya. Wala yushhar fihi silahun. Tidak boleh di dalamnya diangkat senjata. Diangkat senjata, ditodongkan senjata. La yajuz. Masjid bukan tempat untuk ribut. Bukan tempat untuk ribut tawuran. Wala yamurru fihi bilahmin ni'in. Tidak boleh juga melintas di dalamnya dengan membawa daging yang masih mentah. Kata ulama khawatir kalau dibawa daging sedang mentah, masih mentah lewat di masjid menetes darahnya. Tidak boleh. Ini sering dilanggar. Sebagian penitia DKM sembrono. Mentang-mentang ingin kurban dekat masjid, naruh daging di mana? Di masjid. La yang bagi. Masjid bukan tempat jagal. Nah, ini sampaikan nih kepada DKM tuh. Nah, buat alas sendiri di luar masjid. Jangan masjid jadikan sebagai tempat daging. Metes darah di situ, bau. Nanti pas salat zuhur, bau pasar itu masjid. Betul atau salah? Nyamah. Betul begitu kan? Nah, kalau Idul Adha pagi-pagi orang nyembelih di masjid, naruh daging di masjid, nanti salat zuhur bau pasar enggak? Bau pasar, bau daging. Kan lama hilangnya. Jauhkan hal-hal itu dari masjid. Akhirnya orang menjadi tidak ada semangat ingin datang ke masjid. Kalau sampai seperti itu berarti kita menghalangi orang datang ke masjid. Maka nanti kalau lebaran Idul Adha ingat-ingat itu. Antum kalau jadi panitia DKM, tukang sembelih, jangan taruh daging di lantai masjid. Taruh sana tempat lain. Darahnya netes nanti, bau. Dan ini bertentangan hadis yang sebelumnya, kita disuruh untuk mewangikan, tathhiriha, mensucikan masjid. Jangankan daging seperti itu. Perempuan haid saja, banyak ulama yang mengatakan tidak boleh masuk masjid. Padahal belum tentu itu haidnya netes di lantai. Apalagi yang seperti itu bentuknya. Daging jelas-jelas punya darah, kita taruh di situ. Datang lalat, baunya sampai zuhur tidak hilang. Bahkan sampai hari berikutnya tidak hilang baunya. Wala yudrabu fihi haddun.
Dan tidak semestinya, tidak seyogianya di dalam masjid itu ditegakkan hukum had. Yani tidak boleh dilaksanakan hukuman qisas di dalamnya. Wala yuttakhadhu suqan, tidak boleh dijadikan sebagai pasar. Tadi yang kita sebutkan, masjid bukan tempat untuk beriklan. Dari itu setiap kali ada air mineral di depan dan ada merek itu saya buka. Itu mesti harus dilakukan untuk menghilangkan syubhat. Jangankan masjid, orang yang di luar masjid pun mengerti itu. Di event-event tertentu tidak boleh ada botol, ada mereknya di depan kamera itu. Itu iklan namanya, merugikan. Disuruh buka. Itu botolnya harus bersih semua. Yang ada adalah sponsor yang sudah bayar. Baru boleh ada di depan. Karena disorot oleh kamera. Iya kan? Ya, masa masjid kita mau biarkan di sini ada merek ini, ada merek itu, ada merek ini. Semuanya ada di situ. Terus live itu dilihat. Apa anda khawatir masuk iklan itu? Masjid jadikan pasar. La yang bagi, tidak semestinya. Biarlah perkara dunia itu di luar sana cukup. Jangan semuanya dunia, masjid juga dijadikan sebagai dunia juga. La haula wala quwwata illa billah. Muskilah, masalah. Taib. Lalu di antara yang datang riwayat tidak boleh di dalam masjid adalah yakni membawa anak kecil dan orang gila ke dalam masjid. Jannibul masajid sibyanakum wa majaninikum wa majaninakum. Jauhkan masjid-masjid itu dari anak-anak kecil kalian. Yang tidak bersih, tidak bisa dikontrol, tidak ada yang jaga, mengganggu jamaah. Ini hadisnya dhaif, tidak sahih, tapi diambil oleh ulama. Itulah adab. Nah, ketika waktu-waktu sholat jangan dibawa, kecuali di bawah pengawasan. Adapun di luar sholat silahkan. Dia mau guling-guling juga tidak mengganggu orang sholat. Maksudnya ini yang sampai mengganggu, dan kedua yang potensi akan meneteskan najis di dalam masjid. Misalnya ada masih usia pakai pampers, belum mandiri, pakai apa? Afwan, nyebut merek jadinya. Apa? Popok. Tidak boleh pakai popok. Usia masih pakai popok, belum mandiri untuk urusan kencing dan BAB. Jangan biarkan di masjid. Nanti dia main, dia kencing di situ bagaimana? Antum sujud kok bu kencing di sini ya? Itu siapa yang punya perbuatan? Yaitu anak tadi itu. Bukan sekali dua kali, sering kita menemukan masjid seperti itu. Di masjid tertentu kita sholat, kebetulan salah pilih tempat, pas sujud, la haula wa la quwwata illa billah. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama nanti bahaya, rusak nama Islam. Islam itu jorok ya. Tempat ibadahnya nggak bersih. Bau kencing anak kecil. Karpetnya bau lap kaki, bekas kakinya anak-anak. Mengawaspada nih santri di sini. Boleh kalian ngelap di sini tuh. Sana ngelap kakinya kalau masuk. Ini bukan lap. Nah, ini dulu karpet beberapa tahun yang lalu wangi sekali, harum sekali. Setelah banyak santrinya jadi berubah. Saya nyium bau kaki kalian. Saya sudah tahu perbuatan santri.
nggak ada yang kontrol dia, kabur sana sini, jedor, coret sana, coret sini. La haula wala quwata illa billah. Ini adab yang harus kita perhatikan. Bukan hanya di sini, semua lembaga yang dia punya masjid atau menjadikan masjid sebagai sumber tempat belajarnya, waspada, hati-hati. Anda punya amanah yang besar, yang berat, terutama dalam urusan kebersihan. Kebersihan. Baik. Kemudian hadis terakhir dalam masalah ini yang sangat jami', universal dan umum, namun maknanya sangat luas. Hadis riwayat yang bunyinya innal masajid lam tubna li hadza innama buniyat li dzikrillahi was salati fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Arab Badui yang kencing di masjid tersebut, beliau bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk hal seperti itu, tempat yang tidak cocok. Innama buniyat, dia dibangun untuk zikir, menyebut nama Allah dan salat di dalamnya. Ini fawaid yang ada di dalam ayat ini. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Yani di rumah-rumah, yaitu masjid-masjid, Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan, Allah meridai agar namanya diangkat, disebut di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun, di mana laki-laki bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, bil ghuduwi wal asal, pada waktu al-ghudu itu waktu pagi, terbitnya waktu subuh sampai terbitnya matahari, meningginya matahari, waktu pagi sampai waktu duha itu bil ghudu, wal asal, dan waktu sore, yani asar sampai tenggelamnya matahari. Inilah dia dua waktu yang paling potensial kita itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal hari kita buka dengan ibadah kepada Allah di masjid, dengan berzikir, berdoa. Di akhir hari juga demikian, kita tutup dia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan hidup kita berkualitas jamaah. Yani di pagi diawali ibadah, sorenya ditutup dengan ibadah. Tapi bagi sebagian orang tidak bisa seperti itu. Paginya diawali dengan sibuk, takut macet. Pagi-pagi sudah kabur. Sorenya masih di jalan juga, karena macet. Malamnya tahajud, nggak bisa, sudah capek. Ya itulah orang nyari rezeki. Ya, semua dari itu carilah yang halal agar tidak sia-sia. Dari itu infakkanlah harta kita dengan bijak, agar perjuangan yang berat itu menjadi pahala, menjadi berkah, tidak sia-sia. Kalau hanya untuk kesenangan, ya rugilah hidup. Pagi dikejar-kejar, sore sholat di jalan, malam ketiduran. Kalau tidak salah ada lagunya itu. Apa katanya? Malam ketiduran, siang kecapean. Rugi hidup hanya untuk itu. Dapatnya banyak tidak? Ya begitu-gitu aja. Maka wajib kita pasang niat yang baik.
Wajib setelah kita dapat diinfakkan dengan cara yang baik. Dimohon keberkahan. Dimohonkan keberkahan kepada Allah. Dan wajib bersyukur dengan keadaan. Wajib berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Rijalun. Itu awal ayatnya tadi itu. Rijalun itu i'rabnya fa'il daripada yusabbihu. Jadi kira-kira wallahu a'lam yusabbihu lahu rijalun atau yusabbihu rijalun lahu fiha bil ghudwi wal asal. Para laki-laki rijalun, mereka itulah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid itu pada waktu sore, pada waktu pagi dan sore. Maka orang yang bisa mengamalkan ini paginya di masjid, sorenya di masjid, beribadah kepada Allah, insya Allah dia masuk ke dalam ayat ini. Karena ayat ini adalah pujian untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tulhihim tijarah. Ini mereka laki-laki itu la tulhihim. Tijarah artinya perdagangan, jual beli. Itu artinya tijarah. Tulhihim itu artinya, ikhwani afani Allah wa iyyakum ajma'in, melalaikan. Mereka tidak dilalaikan, tidak terlalaikan. Sama dengan alhaakumut takatsur. La tulhihim tijaratun, yakni tijarah, urusan dunia, jual beli, yang dia adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta benda di dunia ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sebagai salah satu perkara yang memang sangat-sangat potensial menjadikan orang lalai. Nah, ada banyak perkara di dunia ini yang bisa menjadikan orang lalai. Para laki lalai, bapak-bapak menjadi lalai. Nah, di antara hal yang krusial, paling penting diingat itu adalah perdagangan. Dia bisa menjadikan orang lalai. Azan berkumandang, masih rapat. Qomat, masih rapat. Sudah bubar masjid. Orangnya maksudnya bukan masjid yang bubar. Masih rapat juga. Nah, rapat berjam-jam. Ternyata kesimpulannya hanya satu. Setelah itu enggak dilaksanakan juga. Dia tinggal amalan yang sangat penting, yaitu salat berjamaah, hanya karena perkara sepele seperti itu. Tijarah. Nah, orang yang lalai dengan tijarah karena mencari usaha, itu dikatakan salah. Lalu bagaimana kalau yang bukan usaha? Bukan mencari harta yang halal. Game, main game. Nonton. Main bola. Main futsal. Nongkrong-nongkrong. Itu lebih tercela lagi. Ini tijarah, laki-laki tijarah, perbuatan halal. Dengannya dia menopang kehidupan dirinya dan keluarganya. Kalau sampai lalai, masuk ke dalam celaan, apalagi yang di luar itu. Dan itulah Allah menyanjung mereka. Ini orang-orang yang hebat. Tijarah itu tidak menjadikan mereka lalai.
Tijaratun wala bay'un, tidak juga jual beli. Nah, tijarah umum terkait dengan transportasi dan lain sebagainya. Bai' lebih khusus lagi, jual beli. Dari itu ada jual beli yang diharamkan ketika azan. Kapan itu? Ketika azan salat Jumat. Kalau azannya 2 kali yang dihitung azan kedua. Di situ haram orang jual beli. Di antaranya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pesan go food. Itu jual beli atau tidak? Jual beli. La yajuz, tidak boleh. Haram hukumnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Zikir di sini maksudnya lebih spesifik lagi, kata ulama tafsir, salat. Riwayat dari Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah yaqul anis salatil maktubah. Tijarah dan jual beli tidak menjadikan dia lalai untuk mendirikan salat fardu. Satu riwayat mengatakan fardu di sini salat jamaah maksudnya. Dan masuk ke dalamnya salatul Jum'ah. Lalu apa yang menjadikan laki-laki di ayat ini, rijalun, orang-orang tersebut, mereka bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan sore, di mana jual beli dan perniagaan tidak menjadikannya terkecoh dan lalai untuk menghadiri salat jamaah di masjid. Apa sebabnya? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Baik, itu ada kalimat yang belum kita bahas tadi, itu an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Bahwa ini penting zakat ini. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Bahwa usaha yang dia miliki, penghasilan yang dia dapatkan dari tijarah dan jual beli, tidak menjadikannya bakhil, pelit untuk berzakat. Nah, karena manusia banyak lalai dalam hal ini. Allah berikan dia harta, tapi giliran disuruh berzakat tidak mau, pelit. Maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Kalau seandainya tidak mau berzakat, lalai karena diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Kita lanjutkan lagi. Apa sebabnya orang tersebut tidak terlalaikan oleh tijarah, perniagaan dan jual beli, dari zikir kepada Allah, dari salat, dari menunaikan zakat? Yakhafun, mereka itu takut. Karena takut. Takut akan apa? Yauman, akan suatu hari. Tataqallabu fihi, di hari itu berbolak-balik. Debar-debar, berguncang. Itu arti tataqallabu. Berbolak-balik, atas jadi bawah, bawah jadi atas, bergetar, resah risau. Dengan goncangan yang hebat. Yang berbolak-balik dan bergetar di sini apanya? Al-qulub, hatinya. Kalau hati itu berdebar, kocar-kacir hati, berarti ada hal yang sangat menakutkan. Nah, ibaratnya antum di dunia kita kaget dengan sesuatu. Astaghfirullahaladzim.
Lebih dari itu. Yauman, hari itu, di mana hari itu hati kita itu tatakallab. Coba antum memikirkan perkara apa yang pernah menjadikan hati antum seperti mau copot karena menakutkannya sesuatu tersebut, karena mengkhawatirkannya sesuatu tersebut, karena beratnya urusan tersebut. PHK misalnya, kalau bapak-bapak ngajak ngaji nggak pikiran? Ngajak ngaji. Ditagih hutang, ngajak ngaji nggak? Ada hati. Wah, ditagih kita ini. Tenang hati. Ribut sama istrinya. Pening kepalanya. Hatinya bolak-balik. Dibegal. Dikejar macan atau singa. Nah, itu kelihatan. Hari itu lebih dari semua tadi. Nah, jadi kalau kita imani ini jamaah, yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, dan mata juga begitu. Jadi cobaan di dunia ini nggak seberapa kalau begitu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dahsyatnya ancaman di hari akhirat. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mau menjadi orang yang zikir, sholat, rajin ibadah, khusyuk, beriman kepada hari akhirat, yakin. Kita ini semua kalau mati yakin masuk surga enggak? Hah? Enggak yakin kan? Sudah enggak yakin begitu, kita enggak ibadah juga kan? Berarti kita parah atau tidak itu? Parah kita itu. Itu kalau kita bayangkan diri kita, la haula wala quwwata illa billah. Jauh kita dari seperti caranya sahabat. Sahabat itu takut akhirat, beriman kepada akhirat dibarengi dengan amal. Mereka menangis, mereka khawatir tidak diampuni, khawatir tidak diterima amalannya dengan ibadah yang begitu kuat. Kalau kita tidak, sudah tidak yakin masuk surga, malas juga ibadah. Dan la haula wala quwwata illa billah. Dari itulah banyak dalam Al-Quran tentang hari akhirat. Dari itulah rukun iman itu beriman kepada hari akhirat. Dia itu satu-satunya penyebab, sumbu yang paling ampuh, pemicu yang paling nomor satu yang bisa menjadikan kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga yang menjadikan kita ikhlas. Datang ke pengajian kita ikhlas, kata kita ingat akhirat. Kita bersedekah ya, karena kita ingat akhirat. Kita bersabar dengan perilaku orang lain terhadap diri kita, itu juga karena kita ingat akhirat. Jadi semuanya akan menjadi ringan kalau kita itu kuat imannya kepada hari akhirat dan berharap selamat di hari yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Baik, silakan azan dulu. Baik. Firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Ini semisal dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai harta-harta kalian dan janganlah anak-anak kalian menjadikan kalian lalai. Lalai dari zikrillah, zikir kepada Allah, mendirikan salat dan yang lainnya. Ini dua hal yang menjadikan laki-laki lalai. Pertama adalah harta, kedua adalah keluarga. Nah, harta dan keluarga. Kalau anak muda
yang belum punya harta, belum punya anak, mestinya ya tidak lalai. Karena tidak ada rintangan yang akan menjadikan dia untuk bergegas datang ke masjid, untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Tidak ada. Namun sedikit pemuda yang taat ibadah kepada Allah. Sedikit pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara orang-orang yang diberikan naungan di hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masa muda ini hanya sekali, wahai penuntut ilmu, wahai santri, tidak berulang. Usiamu yang dari 12 tahun sampai nanti ke usia 30 tahun itu terjadi hanya sekali, tidak terulang. Kalau kalian sia-siakan usia itu dengan hanya bermain, tidak menuntut ilmu dengan baik, tidak berjuang menghafal, tidak rajin belajar, tidak rajin memperbaiki diri, maka Anda akan menyesal. Anda akan menyesal. Maka waspada. Juga ayat ini semisal dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila salat telah dikumandangkan, dipanggil untuk salat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, salat Jumat, fas'au, maka segera kalian datang. Segera fas'au ila dzikrillah, kepada zikir kepada Allah. Wadharu al-bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan perkara dunia, tinggalkan urusan dunia. Baik. Kemudian Allah berfirman, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu, liyajziyahumullah, yakni orang-orang yang tidak terlalaikan, tidak menjadi lalai oleh harta, oleh keluarga, oleh tijarah, oleh jual beli. Mereka tinggalkan hal itu demi Allah, demi berzikir kepada Allah, demi selamat di hari akhirat. Maka insya Allah Allah akan balas mereka. Itulah maksudnya liyajziyahumullah, agar Allah memberikan mereka pahala. Allah berikan mereka pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala jika memberi pahala, menjanjikan pahala, pasti akan terjadi kelak di akhirat. Ahsana ma 'amilu, yakni apa yang telah mereka lakukan dengan baik. Ahsana ma 'amilu. Ini ada isyarat bahasanya amalan yang akan diberikan pahala oleh Allah itu adalah amalan yang ihsan. Amalan yang ihsan, amalan yang ikhlas. Amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahir maupun batin. Bukan sekedar amalan. Amalan jika tidak ada ikhlasnya, tidak sesuai zahirnya dengan tuntunan Nabi, tidak diterima, tidak diberikan pahala. Raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus berimbang, zahir dan batin. Batin harus sahih, niat harus lempeng, niat harus lurus, keikhlasan harus benar, amalan harus sesuai dengan tuntunan fikih. Baru kemudian liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Naam. Di situ disebut tadi di ayat sebelumnya, di antara yang fokus dia lakukan adalah salat. Maka hendaklah kita itu mendirikan salat dengan ahsana ma 'amilu, dengan sebaik-baiknya, dengan ihsan. Baru Allah berikan kita pahala. Dan itu disuruh nuntut ilmu, disuruh bertanya, agar kita mendirikan ibadah yang baik supaya diberikan pahala kelak di akhirat. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah berikan kepada mereka karunia-Nya. Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki tanpa hisab bagi siapapun yang Allah kehendaki. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah tutup ayat ini dengan janji, dengan ketetapan yang sangat luar biasa, bahwa janganlah seorang khawatir dengan jual beli, dengan usaha, dengan tijarahnya itu, sehingga dia meninggalkan kewajibannya ibadah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu memberi rezeki tanpa diduga-duga bagi hamba yang Allah kehendaki. Maksudnya, ibadah kepada Allah itu jangan pernah menjadi sesuatu yang bisa menghalangi rezeki kita. Tidak boleh ada prinsip seperti itu. Kalau kita jalankan syariat, jalankan ibadah, nanti rezeki kita jadi sempit, nanti tijarah kita tidak laku, nanti kalah saing dengan yang lain, tidak boleh. Nah, Allah yang berikan rezeki. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah akan berikan rezeki man yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Tidak disangka-sangka sebelumnya Allah berikan kepada dia. Ini buah dari mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu sebesar-besar pengusaha orang dalam ingin mengumpulkan harta kekayaan, ia tidak bertambah jika Allah tidak kehendaki. Tidak bertambah. Dia tidak sholat, dia tidak ibadah karena khawatir dengan bisnisnya, khawatir dengan pekerjaannya. Apakah bertambah rezekinya? Tidak juga. Justru orang yang biasa-biasa kadang Allah beri keluaskan rezekinya tanpa diduga-duga. Intinya adalah jangan pernah sampai kita memiliki pemikiran, pandangan menjalankan syariat Allah akan menghalangi rezeki kita. Tidak boleh. Itu masuk ke dalam suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Baik. Ayat berikutnya firman Allah, walladzina kafaru a'maluhum. Ini kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Ada yang tanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad nikah dalam masjid. Tidak ada larangan akad nikah di dalam masjid. Naam. Dan tidak makruh juga. Tidak makruh. Karena dia bagian dari syiar dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami belum pernah mendapatkan ada nas ulama mengatakan makruh atau haram akad nikah di masjid. Dia adalah akad yang berbeda dengan akad-akad lainnya. Nah, berbeda dengan akad-akad lainnya, dengan syarat pengantin perempuannya tidak dihadirkan. Nah, itu syaratnya. Terjadi di kita tidak. Belum akad nikah udah dampingan aja laki sama perempuan. Di masjid itu tidak boleh kalau itu. Kalau akad yang hadir hanyalah wali dengan si laki-laki, tidak ada masalah di situ. Boleh. Nah, yang tidak boleh adalah menghadirkan perempuannya. Dia belum halal. Hatta walaupun sudah halal, jangan didatangkan ke masjid. Mempelai perempuannya, mengundang fitnah. Nah, banyak tamu laki-laki di situ. Dia datang sendirian, perempuan duduk di situ. Jadi pengantinnya dilihatin sama semua orang. Ini termasuk perkara mungkar, tapi sudah kadung terjadi.
sudah kedung terjadi di masyarakat. Semoga bisa dirubah. Barakallahu fiik. Nah. Karena ada di pinggir-pinggirnya ya. Taib. Kalau halaman itu adalah bagian dari tanah masjid, wakaf untuk masjid, tidak boleh jualan di situ. Dia harus di luar tanah masjid. Kalau dilakukan itu masuk ke dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjual beli di dalam masjid. Dan semestinya dijauhkan dari hal seperti itu agar orang itu khusyuk salat. Dan ini musibah sudah terjadi. Bukan hanya di sini. Antum pergi umrah, orang yang tidak pernah pergi umrah, dia menyangka di sekitar Masjidil Haram itu orang khusyuk ibadah semua. Dia tidak tahu di keluar pintu Masjidil Haram itu mall. Kalau kita di Bekasi mau ke mall, susah payah dulu kan, sekian kilometer, capek dulu baru sampai mall. Antum di Mekah sana, Assalamualaikum, keluar gerbang, mall. Ujian. Nah, mall isinya. Tidak semua orang datang situ nangis. Malah ke situ tambah hubud dunia dia. Ya, pandai-pandai saja kita jaga hati. Maka pengelola masjid tidak semestinya meramaikan masjid dengan cara seperti itu. Ini bangun kafe dekat masjid dan sebagainya. Khawatir melalaikan orang datang ke masjid dengan khusyuk. Khusyuk yang perlu dijaga. Khusyuk yang perlu dijaga. Tapi kalau sekali lagi kalau tempat mendirikan jual belinya itu di dalam tanah masjid, meskipun pekarangan, tidak boleh hukumnya. La yajuz, tidak boleh. Taib. Terakhir tentang masjid jamaah, juga fenomena yang perlu kita ingat. Masjid itu kalau sudah dijadikan masjid dia wakaf, kepemilikannya terputus dari manusia. DKM hanya mengurus, bukan dia yang memiliki. Nah, kalau sudah dibilang masjid, maka dia wakaf. Wakaf artinya kepemilikan terputus dari manusia. Wakaf berhenti kan artinya putus. Wakaf, wukuf berhenti. Kepemilikannya terhenti, tidak ada yang miliki. Tidak orang yang nyumbang, tidak orang yang berinfak. Orang yang berwakaf sudah selesai. Tidak ada lagi hak dia. Dia sudah berwakaf. Sudah putus harta itu dari manusia. DKM hanya mengurus. Ingat-ingat, DKM hanya mengurus. Maksudnya adalah sebagian oknum DKM kadang melewati batas. Seperti dia yang punya masjid. Dia hanya ngurus. Kan dia yang punya. Itu milik Allah. Ya artinya tidak boleh semena-mena di situ. Melarang fulan, melarang ini, melarang itu, melarang orang lain, melarang orang tidur. Melarang yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan tempat sebagai komersial di dalamnya.
Tidak boleh. Ini masalah dakik, masalah rinci tapi banyak dilanggar. Itu masjid. Dari itu tidak mudah mendapatkan pahala yang tadi disebut. Man bana lillahi masjidan. Siapa yang bangun masjid karena Allah. Karena Allah, ingat-ingat. Itu yang dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi hal-hal selain itu. Jika ingin mendirikan masjid, jika ingin bangun masjid, supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Dan itu pesan untuk oknum DKM agar tidak arogan dalam mengurus masjid, agar jujur, transparan, mengelola uang masjid. Tahu juga uang masjid itu dari jamaah, bukan dia yang naruh. Ini mengelola. Dan diumumkan di masjid, saldo tersisa 20 juta. Ya buat apa tersisa banyak-banyak? Banyak orang tidak bisa makan. Banyak orang punya hutang. Banyak orang lapar. Semestinya saldo 20 juta itu digunakan untuk subsidi makan tukang ojek, ojol yang kelaparan. Bukan diginiin sama dia. Saldo 20 juta, dia sayangi kayak milik dia. Bukan, itu bukan uangmu. Itu uang masjid. Hak untuk kaum muslimin. Bila perlu itu masjid-masjid yang punya saldo banyak itu disiapkan makanan setiap hari itu dari uang itu untuk jamaah. Habis sholat isya makan. Habis sholat subuh sarapan. Enak toh? Jelas uangnya kemana. Na'udzubillah min dzalik, sebagian oknum malah dijadikan sebagai apa? Nanti buat jalan-jalan DKM. Akhir tahun. Sewa hotel. Berjalan-jalan DKM. Musibah atau tidak itu? Musibah. Lebih dalamnya lagi saya sebutkan, amplop ustadz pun diperhitungkan sama DKM. Padahal itu uang jamaah, bukan uang dia. Kalau dia ngasih ke ustadz amplop, ustadz, seperti dia yang ngasih. Padahal itu uang dari jamaah dia hanya DKM. Ini musibah atau tidak? Musibah. Ya, semoga suara kita ini didengar oleh oknum-oknum DKM supaya makmur itu masjid, supaya kaum muslimin senang datang ke masjid. Nah. Baik. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.